Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Diadiljana, jurusan Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tentang alur perkara pidana. Bagaimana sih alur perkara pidana itu? Mari saksikan video ini. Yang pertama, jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan negeri melalui panitera muda pidana. Setelah itu, panmut pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas. Setelah dari panmut pidana diserahkan kepada petugas pendaftaran, yaitu untuk memberikan nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Setelah dari petugas pendaftaran diserahkan kepada panitera sekretaris untuk memeriksa berkas perkara. Panitera sekretaris melimpahkan kepada ketua pengadilan negeri menunjukkan majelis hakim dalam waktu 3 hari kerja. Setelah 3 hari kerja, ketua pengadilan negeri menyerahkan kepada panitera sekretaris. Panitera sekretaris menunjukkan panitera pengganti. Petugas pendaftaran memberikan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Setelah dari situ, petugas pendaftaran menyerahkan kepada ketua majelis, yaitu memeriksa berkas dan mempelajari perkara. Yang berikutnya, menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya berkas dari ketua pengadilan negeri. Ketua majelis melimpahkan kepada panitera pengganti, yaitu menerima berkas perkara dengan memberikan salinan penetapan sidang pertama kepada jaksa penuntut untuk menghadirkan terdakwa, dan juga hakim anggota untuk mempelajari perkara. Panitera pengganti menyerahkan kepada jaksa penuntut umum memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. Para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan pada sidang pertama. Kemudian pembacaan surat dakwaan, di mana eksepsi. Di dalam eksepsi yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, di mana penuntutnya adalah tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan terdakwa atau pledoi. Yang kemudian jawaban penuntut atau replik. Yang berikutnya ada jawaban terdakwa, yaitu duplik. Kemudian dari situ musyawarah majelis, dan musyawarah majelis kepada para pihak yang hadir serta di dalam persidangan, dan mengirim kutipan kepada para pihak yang tidak hadir untuk mengajukan banding. Baik, di apa banding yang akan dilakukan dan apa isi permohonan banding itu, yang mana pemohon banding mengajukan banding pada petugas pendaftaran dan memberi memori banding apabila ada. Apabila terdakwa tahanan, maka mengirim surat permohonan banding yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala rumah tahanan ke pengadilan negeri. Kemudian setelah permohonan banding diserahkan kepada petugas pendaftaran, mencatat pendaftaran permohonan banding. Setelah dari petugas, panitera muda memeriksa permohonan banding tersebut, dan panitera muda menyerahkan kepada panitera sekretaris, yaitu memberikan permohonan, memeriksa permohonan banding, dan tanda tangan. Kemudian dari panitera sekretaris menyerahkan kepada petugas pendaftaran, mengirim pemberitahuan banding, memori banding, dan pemeriksaan berkas. Dari petugas pendaftaran diserahkan kepada petugas pendaftaran yang lainnya untuk menerima kontra memori banding bila ada.
dari termohon dan mengirimkan salinannya kepada pemohon. Petugas pendaftaran juga mengirim bundel perkara ke pengadilan negeri. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan sedikit tentang alur perkara pidana. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.